Dua sahabat, perjalanan waktu ke dunia dalam drama singkat. Salah satunya ternyata adalah pemeran utama pria, pahlawan tak berguna yang dibunuh secara brutal. Yang lainnya menjadi pahlawan wanita, penjahat jahat yang mengertakkan gigi karena kebencian. Sama seperti alur cerita yang berlanjut ke putri asli dan palsu. Saat pertarungan sengit akan dimulai, kedua sahabat ini tiba-tiba mendapat inspirasi. Segera mulai bertukar kode kata, "Hei Gedihu." Anak kucing menangkap tikus. Angin liar terdiam. Aku kenyang dengan camilan larut malam. Setelah mengetahui identitas asli masing-masing, mereka berpelukan dengan penuh semangat. Tapi mereka tidak tahu, ada sebuah lubang besar di dunia. Itu selama ada yang mencoba mengungkapkan kebenaran, seluruh dunia akan segera mengalami pemadaman listrik. Mereka setuju, sama sekali tidak bisa berkembang sesuai dengan arah plot aslinya. Kita harus saling mendukung, tidak pernah terpisah. Namun, kata-kata mereka belum terucap. Bilah kemajuan telah melonjak. Saatnya tiba ketika protagonis laki-laki yang mendominasi muncul. Bilah kemajuan bergerak maju dengan cepat. Apakah kamu mendengarnya? Selamat datang dan berhati-hatilah. Gan, kamu bodyguard atau aktor? Berapa gaji seharinya? Apakah bertingkah seperti ini akan membuatmu tertawa? Tidak. Kian-Kian, berhentilah tertawa. Song Kian-Kian, kamu masih bisa tertawa. Semua orang tahu bahwa orientasi seksual dan pertunangan Anda yang tiba-tiba bertengkar. Apakah ini trik barumu untuk merayuku? Jangan melihatmu terlihat seperti anjing seperti itu. Kenapa kamu masih begitu narsis? Nanjing membuka mulutnya. Dia mengungkap Song Kian-Kian tanpa ampun. Konspirasi, menuduhnya mengganggu saya selama 5 tahun. Sebenarnya hanya saja ingin menjadi nyonya muda keluarga Nanfeng. Belum lagi, Song Kian-Kian menjawab bahwa itu adalah masa lalu. Dia sekarang sudah satu wanita mandiri yang hartanya mencapai 5 juta. Saya tidak lagi tertarik dengan status laki-laki sebagai simpanan minat. Namun dia belum sempat memamerkan kekayaannya. Lan Jingjing mengambil ponselnya, hapus saldo di rekening banknya menjadi 0 dalam sekejap. Yang lebih menyebalkan lagi adalah mentransfer kata sandi, persis seperti yang pernah dia katakan secara pribadi kepada pihak lain. Jangan khawatir, aku akan membunuhmu. Bagaimana kamu bisa menyerah? Cepat ambil. Kian-Kian 9, kamu tunggu aku. Saya akan kembali. Ah. Lagu Chen Qian, apakah kamu sakit? Kamulah yang sakit. Aku akan tinggal di rumah sampai aku baik-baik saja. Perlakukan saja seperti bayi. Rumah saat ini. Nanjing memberitahunya, keluarga Song telah menemukan putri kandung mereka yang sebenarnya. Dan dia hanyalah seorang putri angkat yang dijemput dan dibawa pulang. Benar-benar tunawisma. Jika Anda tidak baik hati, dia harusnya dibiarkan seperti ini. Seorang wanita kaya tinggal di jalanan. Dengar ini, Song Kian-Kian sangat marah. Memarahi orang lain dengan keras karena berpura-pura orang munafik, bahwa dia hanyalah bajingan yang dingin dan tidak berperasaan. Di permukaan, kedengarannya megah. Nyatanya, tidak lama kemudian, bukankah karena Bai Yuewang itu menggali hati seseorang, melihat orang lain bingung, Song Kian-Kian segera berdiri, mengklaim bahwa dunia ini sepenuhnya salah. Dan Nanjingjing hanyalah karakter fiksi. Dia pingsan sebelum dia selesai berbicara. Ketika dia bangun lagi, Lan Jingjing dengan lembut menyuruhnya berhenti berpura-pura sedih. Tidak mau berdamai, dia terus mengangkat topik tersebut. Demikian pula, saat dia membuka mulut, dia pingsan lagi. Kemudian, Song Kian-Kian bergegas ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Baru saat itulah saya menyadarinya. Ternyata kebenaran dunia ini tidak bisa diungkapkan. Namun, dia belum pulih dari keterkejutannya. Ibu Lan Jingjing yang mendominasi sudah mengejarku dengan agresif, ingin menyelesaikan akun dengannya. Lihatlah postur ini. Ini adalah pilihan pahlawan wanita yang legendaris. Ibu mertua For yang jahat. Lihat aku bersenang-senang. Hai wanita tua, saya di sini. Dia tidak pernah menyangka Nyonya Nanfeng yang agresif di depan saya. Ternyata dia sudah bercerai di kehidupan nyata. Ibu yang telah hidup bertahun-tahun, memikirkan sakitnya perpisahan dengan ibuku di masa lalu. Situasi yang menyakitkan. Song Kian-Kian tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Aku bergegas dan memeluk erat pahanya. Bu, saya putri Anda. Kakak, kamu tidak mengenaliku lagi. Bu, kamu sakit dan meninggalkan aku sendirian. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apakah otak gadis ini terbentur? Bu, aku sangat merindukanmu. Oh, aku bukan ibumu. Jadi begitu. Apakah ibuku juga melakukan perjalanan melintasi waktu?
Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pasti sangat menyenangkan hingga aku pingsan. Kamu bawa dia pulang dulu. Saya tahu kepercayaan Tuan Liu kepada saya. Untuk istrimu. Lihat apa yang saya katakan. Saya tidak ingin meninggalkan saya. Kudengar Song Qianqian bukanlah anak kandung dari keluarga Song. Itu dilaporkan sebagai kesalahan pada tahun itu. Keluarga Song menemukan putri kandung mereka. Bersiaplah untuk mengirim kerabat kembali. Namun ternyata ibunya sudah meninggal. Dia tidak memiliki keluarga lain sekarang. Saya bilang hadiah ini bukanlah hal yang baik. Bahkan jika Anda memelihara anjing selama lebih dari 20 tahun, saatnya untuk memiliki perasaan. Bagaimana Anda bisa tega mengucapkan beberapa patah kata? Gadis ini bertunangan denganmu. Itu juga takdir. Ketika dia bangun, dia berjanji untuk membatalkan pertunangannya. Beri dia algoritma kompensasi. Tidak mau. Saya tidak ingin menikah dengan nasib bangsa. Teman sekelas, apakah menurut Anda saya adalah luka terakhir selama 7 hari tanpa alasan apapun? Jika Anda mengatakan tidak menginginkannya, maka Anda tidak menginginkannya. Katakanlah Anda menginginkannya, bukan kamu nak. Andalah yang memberi Anda hadiah saat Anda membeli kontrak. Kamu bilang aku serius. Bu, tolong jangan ikut aku, oke? Saya tidak percaya ini hanya sebuah kebetulan. Bahkan aku tidak ingin meninggalkan ibuku lagi. Bu, tolong. Saya pasti akan mendengarkan Anda. Pamanmu yang sombong. Minggir dari hadapanku. Song Qianqian, ini aku, kan? Tunggu sebentar. Oh, aku selalu menginginkan anak perempuan. Tetapi... Baiklah, tapi bisakah kamu tinggal di rumah kami dan mengundangku? Itu tergantung pada kinerja Anda. Bu, kamu yang terbaik. Silakan dan dengarkan. Saya mendengar tentang pria yang suka eye-catching. Baru-baru ini. WHO. Keluar dari sini. Kapten. Mengajukan. Saya melakukan ini untuk berolahraga. Bagus. Kemarilah dan saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apakah menurut Anda tendon Tuan Song patah? Maksudmu dia datang ke sini dulu untuk mengambil obat untuk pertunangan, dan kemudian menyesal, ingin membuat keributan. Apakah kamu hanya meributkan panggilan ibumu ibu? Kemampuan Anda makan melon lebih baik daripada kemampuan Anda bekerja. Tahukah Anda? Menurut saya, ini yang disebut bermain sulit didapat. Anda selalu mengabaikannya sebelumnya. Dia pasti sangat terstimulasi. Sekarang itu tidak sesuai dengan akal sehat. Itu hanya tindakan yang disengaja. Itu masuk akal. Mengapa saya memiliki meridian yin ginjal? Mati untukmu. Anda juga meminta saya menggunakan senjata pengadilan publik untuk menyenangkan Anda. Jika saatnya tiba, saya akan memberitahu dia betapa kuatnya tuan muda ini. Jadi panggil saja tokoh protagonis laki-laki itu ibu. Hei Qianqian benar-benar punya nama bernama Suer Yumu. Apa yang akan terjadi pada ibu saya di dimensi keempat? Kakak memintamu untuk pergi. Ini bisa dianggap membantu sang pahlawan melampiaskan amarahnya, bukan? Tapi menurutku protagonis laki-laki terlihat cukup enak dipandang. Dan itu terlalu gratis. Aku hanya punya satu lagi. Bai Xiaosui. Tolong ingatkan saya. Dia bajingan. Bajingan aku. Saya tahu, Cher. Saya sangat serius. Anda tidak hanya harus menjaga jarak darinya. Dan jagalah rahasia di antara kita. Saya mencoba. Jika kita memberitahu orang lain tentang perjalanan waktu kita, dia akan menjadi serius tanpa alasan, yang sangat berbahaya. Saya berjanji kepada Anda. Ribuan. Qianqian, tolong berhenti marah. Aku tahu aku akan mendatangimu hari ini. Kakak membelikanmu hadiah. Ular ini juga sangat mahal, bukan? Dari mana Anda mendapatkan uangnya? Tentu saja Anda bisa membelinya. Ini adalah kartu keluarga Song. Bagaimana Anda bisa menghabiskan begitu banyak uang? Tentu saja. Kata keluarga Song. Inilah ketidakpuasan saya tinggal di luar tahun-tahun ini. Sangat marah. Saya perlahan-lahan mengusir bayi saya keluar rumah. Jadi, peluk, ini keluarga Song. Merugikan diri sendiri. Kin.
Hanya ada kamu di dunia kami. Jadi aku pasti akan baik padamu. Swear, kamu baik sekali padaku. Ayo, aku akan mentraktirmu makan malam besar. Apakah Anda punya uang untuk makan besar? Bukankah semua uangmu diambil oleh pacarmu? Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya punya cincin yang bagus di sini. Ada cincin besar di sana. Apa yang kamu katakan? Itu cincin, Del. Mengapa ini sangat mirip dengan Inoue? Edisi terbatas dibuat sesuai pesanan dengan kami. Cincin puncak. Ini adalah satu-satunya di dunia. Hei, apa pendapatmu tentang cincin ini? Setelah menontonnya begitu lama, apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan pergi melihatnya bersama teman-temanku. Cara mengumpulkan. Mohon tunggu sebentar. Hei, seseorang datang dengan cepat. Saya punya pencuri dari 2 cabang di sini. Sesuatu yang buruk terjadi pada Kapten. Mengapa kamu begitu cemas? Dalam situasi tadi, seseorang dari restoran hewan menelepon saya. Katakanlah seseorang mencuri toko pertunangan Anda. Saya berencana menjualnya dengan imbalan uang. Lihat. Pria gendut itu telah ditangkap dan sekarang berada di toko. Segera berkendara ke sana. Yang ingin saya lihat dimanapun adalah Anda berbeda. Tidak pada saat yang bersamaan. Menurut Anda, siapa pencurinya? Aku sedang membicarakanmu. Saya sudah mengenalinya sejak lama. Ini adalah polisi presiden kita. Cincin pertunangan yang dibuat khusus untuk tunangan Anda. Hanya ada 1 meter di dunia. Kalian berdua pasti mencuri ini dari tunanganmu. Apa? Mengapa Kian-Kian tidak menyadari bahwa ini adalah milik protagonis laki-laki? Saya selalu menyukai orang kaya yang membeli barang sembarangan. Anda juga dapat menyesuaikannya tanpa memperkenalkannya. Hei, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, polisi. Cincin khusus apa? Saya tidak akan menjual cincin ini lagi. Serahkan saja padaku. Kamu berpikir dengan indah. Grup kami akan segera tiba. Kalian berdua tunggu saja untuk ditangkap. King, tolong cepat pergi. Aku akan menjadi penyamarmu dan berhenti di sini. Siapa yang berani? Beraninya kamu mencuri alasan yang kuberikan pada tunanganku? Polisi adalah wanita licik ini. Tolong berikan padaku lagi terakhir kali. Kamu masih tidak ingat? Beri makan wanita itu. Tolong kenakan cincin itu dan apa yang terjadi padanya? Serif menangkapmu pencuri. Apakah kamu masih ingin lari? Wow, kamu berbicara omong kosong padanya. Daftar dengan cepat. Itu Serif. Ternyata itu kamu. Ini aku. Relatif. Memotong. Nona Songsong, ini kamu. Tapi kenapa Anda akan menjual cincin pertunangan yang diberikan polisi kepada Anda? Itu hanya karena saya sudah lama menjadi pemandu belanja. Ini pertama kalinya aku bertemu tunanganku. Terburu-buru menjual cincin pertunangan. Terlebih lagi, ini dibuat khusus oleh polisi. Edisi terbatas secara global. Sangat miskin dan indah pada saat bersamaan. Bagaimana Anda berencana untuk menjelaskannya? Saya jelaskan bahwa dia menjual cincin seharga 70 dan saya tidak ingin mendengar apa yang Anda katakan. Bagaimana menjelaskannya? Bukankah Qian Jin mengatakan itu? Pemeran utama pria dalam drama ini selalu menganggap putrinya sebagai Bai Yue. Ringan, mengapa? Pemandangan selatan ini telah mengabaikanku. Siapa yang memintamu untuk menyelamatkan temanku? Saya akan melakukannya sendiri dan membantu orang lain. Polisi Nanfeng, bajingan. Untungnya, pelaku kejahatan mengeluh lebih dulu. Lihat bagaimana saya membersihkannya. Kamu sebenarnya... Anda tidak mengetahui sifat sebenarnya dari masalah ini. Alasan mengapa saya menjual cincin itu karena Nan Fengjian menipu saya sebesar 5 juta. Hahaha, apa? Anda berbicara omong kosong. Kamsang memiliki seluruh grup Nanfung. Bagaimana saya bisa tidak terlalu peduli dengan 5 juta Anda? Apa yang saya katakan itu benar. Waktu tidak mampu membelinya, tapi ponselku diambil hari itu. 5 juta saya diambil dari kartu bank saya.
Itu membuatku tidak punya uang. Aku tidak bermaksud menunggu. Tunggu. Kamu bilang Inoue mengambil ponselmu untuk mentransfer bukti? Saya ada di sana hari itu dan saya dapat bersaksi. Chen Jiahao, aku ditinggalkan oleh keluarga Song. Sekarang menjadi tunawisma. Beraninya aku menggoda seseorang yang lebih bersih dari wajahku? Saya akui bahwa saya tidak cukup baik untuk diperlakukan sebagai pemandangan sekarang. Menurutku wajar jika kamu menangis. Kapten, tolong pikirkan solusinya secepatnya. Guru Chen mengambil foto itu dan mempostingnya secara online. Reputasimu sudah berakhir. Oke, berhenti menangis. Hahaha, kamu hanya jahat padaku. Ups, lihat bunga pir kecil berwajah tebal ini. Siapa yang tidak merasa tertekan setelah melihat ini? Nenekku, aku mohon, hahaha. Menurutku bos sepertiku itu mau bayar sewa gratis. Saya masih belum bisa menyembuhkan masalah bau Anda. Apakah Nanfeng Qin, presiden grup Nanfeng? Gadis itu mengatakan dia adalah tunangannya. Dan dia juga mendengar seseorang mengatakan 5 juta. Ada sesuatu yang sangat keterlaluan. Saya ingin mengambil foto dan mempostingnya secara online. Maaf, tidak ada fotografi yang diperbolehkan di sini. Hei, adonannya cepat. Saudari Songjun, apakah kamu tidak menginginkan uang? Saya akan pergi ke kartu ini. Bukankah ini kartu hitam yang tidak bisa dipaksakan untuk pergi? Anda harus segera menerimanya agar dia tidak menyesalinya. Karena Jinsang sangat murah hati, kita tidak bisa menerimanya bersama-sama. Maksudku, kartu ini berisi uang. Saya dapat membayar Anda kembali 5 juta tersebut. Tapi bukan itu yang dikatakan Tuan Jin. Haha, banyak sekali orang yang menonton. Apakah Anda ingin menyesalinya? Saya. Tentu saja itu masyarakat. Saya tidak ingin Anda membuang waktu Anda sekarang. Saya tidak akan menjual cincin itu. Ngomong-ngomong, aku akan membeli beberapa babi lagi. Kamu menyikat pakaianmu. Yang ini biasa saja. Hahaha. Bagus Nona Song. Bagus Nona Song. Kemarilah. Silakan datang ke sini. Silakan. Lagu Kian-Kian, hentikan. Haha. 30 juta. Song Kian-Kian, kamu memberiku 30 juta sekaligus. Apakah kamu kelabang? Kamu membeli begitu banyak gelang. Bisakah kamu membawa semuanya? Pemuda tidak perlu khawatir dengan permainan ini. Ini. Anda, Tuan Ji, ada di sini. Wanita sialan ini. Oh, tolong bawakan mobil itu untukku. Tenang, Sersan. Seharusnya tidak kecil. Kenapa ibu mengajakku berdansa setiap hari, Marco? Sekarang supremasi hukum tidak tahan lagi. Saya ingin pulang. Saya ingin menemukan ibu saya. Bu, apakah kamu tidak tahu itu Song King King? Anda benar-benar mengambil milik saya dan berteriak. Baru menghabiskan 30 juta. Bu, kalung ini cocok sekali untukmu. Datang. Coba telepon ini lagi. Sangat bagus. Oh, ternyata gadis kecil itu punya selera yang bagus. Ngomong-ngomong, kamu baru bilang 30 juta. Aku hanya mengeluarkan sedikit uang untukmu. Belilah beberapa perhiasan untuk ibu. Jangan salahkan aku. Itu 30 juta untuk sejumlah kecil uang. Anda. Apa yang terjadi dengan 30 juta? Saya senang jika saya membelinya seharga 30 juta. Kamu tidak mau. Tidak. Aku tidak berani, aku tidak mau. Aku akan membuatmu, bajingan, berdarah. Itu bisa dianggap memberi pahlawan wanita cara untuk melampiaskan amarahnya, bukan, Xiao Huang? Jangan pilih untukku dulu. Menikahlah dalam 3 hari. Putri kandung yang ingin mereka temukan untuk mereka. Adakan pertemuan selamat datang. Tahukah Anda pesta penyambutan? Saya ingat episode itu. Jatuhkan dia dengan cepat. Minta dia untuk meminta maaf padaku. Segera minta maaf kepada mereka. Aku tahu, tapi aku tidak akan membawanya bersamaku. Itu tidak baik. Kamu harus pergi. Anda juga memilih satu set kalung yang indah. 3 hari kemudian, mungkinkah Anda dan Mianzi pergi ke pesta pernikahan bersama? Anda. Ketika saatnya tiba, berdandanlah dengan baik. Aku akan menamparkan wajah Song Jiang mereka dengan baik.
terutama yang disebut cermin putri salju. Ada apa? Apa yang kukatakan salah? Tidak, tapi bagaimana aku harus memberitahunya? Faktanya, Suer sama sekali tidak menganggap ayahnya seperti ini. Saya tidak ingin pergi dengan Song Qianqian. Jika dia pergi, itu hanya akan membuatku semakin malu. Saya tidak akan mendengarkan, Ibu. Bu, aku sedikit lelah. Terima kasih. Aku harus segera memberitahu Cher. Aku harus pergi ke pesta penyambutan. Anak ini memang berhati lembut. Jika saatnya tiba, izinkan saya mengambil tindakan dan memberi pelajaran pada keluarga Song. Selamat datang semuanya untuk menghadiri pesta resepsi putri saya. Tolong jaga aku dengan baik di masa depan. Saya mendengar bahwa putri keluarga Song kembali dari luar negeri. Tidak hanya dia berpendidikan tinggi, dia juga sangat cantik. Keluarga Song berasal dari dinasti Song. Kenapa kamu belum datang ke sini? Suer, kami sedang berganti pakaian di bawah. Datanglah segera ke tempat adikku dan tunggu sebentar. Bersulang. Hahaha, saya pasti malu dengan semua uang ini, bukan? Tidak mungkin orang merasa malu. Mengapa benda lezat ditempatkan di sini sebagai pajangan? Itu namanya pemborosan. Ini sungguh memalukan. Oke, tolong jangan membicarakanmu lagi nanti. Ayo pergi ke sana dan belajar. Orang-orang di tempat kerja itu gila. Belum diperbolehkan belajar. Saya sangat cemas. Song Chancan, kamu masih berani datang? Coba lihat. Bukankah dia menghilang setelah diusir oleh keluarga Sun? Makanan dimakan. Datang ke sini untuk membawa makanan dan minuman. Menurutku aku ini siapa? Ternyata peri malang itu kehilangan keluarganya. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah itu Song Jiaqing? Kenapa dia tidak datang? Saya mendengar bahwa ketika keluarga Song mengusirnya, ini sangat jelek. Bukankah dia di sini untuk menimbulkan masalah hari ini? Nona Song, mohon jangan tertipu oleh Guru Wang lagi. Sepupu, jangan seperti kekasih kecil ini. Dia baru saja diusir oleh keluarga Song. Dia bukan lagi seorang wanita kaya. Sekarang tentu saja saya merasa tidak mampu melakukannya. Ya. Jika keluarga Song tidak mengusirku dengan kejam, aku tidak akan berakhir seperti ini bahkan jika aku keluar. Makanan dan pakaian secukupnya setiap hari. Kemudian kembali untuk pelatihan. Inilah kalung edisi terbatas terbaru yang dirilis di dunia. Ini sulit untuk dibeli. Bagaimana kalung hadiah itu bisa begitu mahal? Kalung. Jadi begitu. Dia pasti menjual dirinya sendiri. Beraninya kamu memukul seseorang? Maaf. Kalian semua berteriak seperti perempuan jalang. Saya pikir Anda suka bermain game Paris. Tidak membuatmu kesal. Hari ini agak tidak biasa. Saya mengalahkan kami sehingga dia tidak berani melawan. Sepertinya dia menggertak. Jika sudah cukup, gunakan game ini. Waktu perhitungan cepat, Cher akan segera muncul. Berhenti. Berhenti. Tuan Song, jangan berpikir Anda meninggalkan keluarga Song. Saya tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tingginya. Anda adalah bintang sapu. Saya mengendarainya kemanapun saya pergi. Anda memanggil saya bintang sapu. Masih berpura-pura. Setelah Anda diusir dari keluarga Song, tidak ada yang menerima Anda. Bukankah itu karena kamu, orang jahat? Aku benci ibumu. Tarik kembali apa yang baru saja Anda katakan. Anda adalah bintang sapu. Bunuh ibumu sendiri sampai mati. Mulut yang buruk, bukan? Makanlah kue untuk menyembuhkan diri sendiri. Paman Kapten. Lihat perempuan jalang ini, dia terlalu sombong. Segera minta maaf kepada mereka. Mengapa saya harus meminta maaf?
Itu pria yang mereka panggil aku jahat. Dan mereka bilang aku menyembunyikan hatiku. Tapi bagaimana dengan ibuku? Ini terlalu berlebihan untuk dikatakan, bukan? Bahkan jika Anda jatuh ke dalam perangkap dan bermain catur, Anda layak mendapatkannya. Kanan. Lagu Kian-Kian. Hari ini adalah pesta wahyu untuk putriku. Bukan giliranmu untuk membuat kekacauan. Cepat minta maaf padaku. Apa yang kamu lihat? Aku melihat suasana hatiku saat ini. Seberapa salahnya menghadapi orang yang memanggilnya ibu selama lebih dari 20 tahun. Sangat menyukainya. Apa yang dia? Jangan mendorongnya menjauh. Jatuhkan dia dengan cepat. Minta dia untuk meminta maaf padaku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Biarkan saya melihat siapa yang berani bergerak. Tangan. Mendengarkan tindakan adalah cara saya menyesuaikan semua perilaku yang saya lakukan. Bukankah dia pikir aku cemas? Jika aku tidak peduli padamu sekarang, kamu akan kehilangan seluruh wajahku saat itu. Kamu baru tahu. Sekalipun Sheriff memberi Anda uang, Andalah yang membawanya. Pengawas Yuan, yang bertanggung jawab atas He Hao, dibuat seperti ini olehnya. Itu terlalu banyak. Mark segera mengungkitnya untuk membagikan hadiahnya. Bawalah pasangan perjamuan dan perjamuan termewah. Kenapa segera? Tentu saja, ini untuk calon nyonya mudamu. Bersihkan kekacauan itu. Tentu saja, ini untuk calon nyonya mudamu. Bersihkan kekacauan itu. Apa bedanya dengan akting jarak pendek? Aji hahaha. Zhao Qianqian, apakah kamu melakukan hal lain selain menangis? Ayo pergi. Jalan Mogu ini sepertinya sudah tidak populer lagi. Kamu berbicara buruk tentangku lagi. Saya tidak. Lalu kamu begitu kecanduan padaku sehingga aku tidak bisa melepaskan diri. Tutup mulutmu, Song Qianqian. Kami berdua lupa apa yang kami janjikan padamu saat itu. Song Qianqian, kamu mengambil 5 juta dariku. Saya setuju untuk memutuskan pertunangan dengan laki-laki saya. Alhasil, Anda dan dia kini tidak ada bedanya. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Berapa 5 juta? Song Qianqian ini benar-benar membuka mulutnya seperti singa. Dia hanya seorang wanita jalang yang rakus akan uang. Bagaimana mengatakannya? Wanita ini menjualmu seharga 5 juta. Saya belum menyelesaikan masalah dengannya. 5 juta ini sama sekali tidak ada di tangan saya. Mengapa saya menginginkannya? Hahaha. Kalau tidak ada di tanganmu, apakah sudah dicuri? Kalian terus-menerus mengatakan aku minta maaf pada pacarku. Lebih baik tanyakan padanya di mana 5 juta itu. 5 juta ini memang ada di tanganku. Jadi sutradaranya dari sebelumnya kan? Jangan tertipu oleh pasangan yang minum bersama. Mama, perusahaan punya masalah mendesak yang perlu diselesaikan di kampung halaman. Oke. Apakah kamu ingin kembali bersamaku? Jangan membuatku terlihat buruk jika aku menunggu untuk memulainya sekarang. Saya tidak mampu mengirim saudara laki-laki saya pergi ketika dia datang nanti. Kirim sekarang. Jika kamu masih punya sisa, berdiri saja di depanku dan berikan padaku. Kirim uangnya dulu, keluar dari sini dan kirim aku pulang. Uang ini tidak terlalu tua. Lupakan saja, bukankah ini di rumah? Apalagi jika Anda mengirim 1000. Swear, jangan khawatir. Buka saja kunci besarnya segera. Jangan main-main dengan Qianqian dengan wanita jalang kecil ini. Putri asli dan putri palsu akan bersenang-senang. Song Qianqian, kamu palsu yang tidak berharga. Kamu tahu kamu takut sekarang, kan? Mengapa saya ingin Song Qianqian dari perusahaan seperti miliknya? Mengapa kamu begitu sombong terhadap Swear? Bu, Song Qianqian, ini disebut penipuan diri sendiri. Saya tidak patuh. Swear adalah orang normal. Lihat apa yang ingin dilakukan Swear. Saya, ibu, mendukungnya. Lagu Qianqian. Ups, pelatihku. Ini adalah pelatih yang diberikan orang tua saya kepada saya. Mengapa kamu kehilangan semuanya padaku? Saya ingin bertanya apakah harganya tidak terlalu mahal? Berapa harga celanamu? Kemungkinan terburuknya, kami akan memberi mereka uang sebagai kompensasi. Seberapa mahal harga sebuah pecahan? Tentukan harga. Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda sekarang. Jangan pinjam kata sandi Anda. 1 juta, berikan aku uangnya sekarang.
Kalung ini sangat mahal. Ah, jangan nakal. Kelasmu ada di depan banyak orang. Dia bilang dia akan memberiku kalung itu sebagai kompensasi. Jika aku tahu, aku akan membiarkanmu tinggal di sini. Aku belum. Apakah Anda ingin beristirahat? Ups, hatiku tiba-tiba sakit sekali. Cepat keluarkan dia dari sini. Aku akan membuatmu marah hanya dengan melihatnya. Jangan cemas, jangan cemas. Saya akan segera bahagia. Marah-marah. Saya berharap seluruh keluarga baik-baik saja. Silakan datang langsung. Kaulah yang memukulku seperti ini. Jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Selamat makan dan minum, semuanya. Tadi itu bohong. Hei, Kak Fujun, jangan pergi. Saya kebetulan menyelesaikannya untuk Anda. Haha, kamu takut ketika melihat seseorang yang begitu tinggi dan tatapan matamu seperti itu. Saya tertawa terbahak-bahak. Apakah dia mengira kami akan langsung dipukuli sampai mati? Terkadang hutan memberiku kesadaran. Mari kita beri contoh pada udara. Aku memintanya untuk menemani Kian-Kian, tapi dia menemaniku berkali-kali. Sepertinya aku harus membiarkan ibuku secara pribadi memberi selamat padanya. Mereka sangat lucu. Saya pikir saya tidak tampil baik. Kamu seperti ini. Berhenti. Mama. Kamu enak sekali. Beraninya kamu menyerang putriku? Bu, kamu salah paham. Kin, kamu baik sekali. Siapa kamu baik-baik saja? Saya baru saja melihat semuanya. Apakah kamu tidak akan menyerang Kian-Kian? Sekarang berpura-pura sakit. Siapa yang kamu lihat? Bu, kamu benar-benar salah paham. Ini bukan apa yang Anda pikirkan. Kian-Kian, apakah kamu masih ingin melindungi serigala bermata putih itu sekarang? Saya nyatakan itu mulai hari ini. Keluarga Nanfang akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir keluarga Song. Kasus kami dapat sepenuhnya menjelaskan alasannya. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena menindas Kian-Kian. Bawa pulang. Bu, dengarkan penjelasanku. Cer. Cepat ambil ambulans, Suel. Bu, jangan marah, oke? Kamu gadis. Mengapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu diintimidasi? Sebenarnya siapa aku ini? Anda ingin mengatakan hal-hal baik kepada keluarga Song lagi, bukan? Sepertinya ibu mertua saya salah paham. Lupakan saja, sebaiknya aku tidak menyebutkan ini, Bu. Saya ingin mengatakan bahwa saya tahu saya salah, hahaha. Aku tahu itu tidak mudah bagimu sepanjang waktu. Jadi lebih mudah untuk mengandalkan orang lain. Namun Anda juga harus membedakan apakah beberapa orang itu layak atau tidak. Bu, jangan marah. Aku akan mendengarkanmu mulai sekarang. Dan putra pemberontak dari Suster Nanfeng. Beraninya aku meninggalkanmu sendirian dan bersikap tidak bertanggung jawab. Saya akan menjaganya dengan baik ketika dia kembali. Faktanya, dia juga tidak memberikannya kepadaku. Kian, kamu membatalkan pertunangan saat itu. Apakah itu hanya sebuah dorongan hati? Bagaimana kalau Anda mempertimbangkan kembali maksud saya? Ada apa kamu di rumah sakit? Saya akan segera datang. Kali ini penyakitnya datang secara tiba-tiba. Untungnya itu disampaikan tepat waktu. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Berikan perhatian lebih nanti. Terima kasih dokter. Suan, jangan memarahiku. Suan Suer baru saja kembali ke keluarga Song dan hal seperti ini terjadi. Saya pasti merasa tidak bahagia. Saya harap dia bisa tenang sendirian. Halo saudara perempuan. Kamu ada di mana? Aku sangat takut. Cepat datang ke rumah sakit. Cepat kemari. Ah. Kenapa kamu seperti ini?
Saya juga tidak tahu. Anda memberitahu saya bahwa saya menderita penyakit jantung bawaan. Saudari, maksudmu, putri jarak pendek saya berbakat penyakit jantung seksual. Aku tidak akan menunggumu mati, kan? Anda, mohon jangan menjadi tidak sabar. Saya ingat di sandiwara, tapi dia sama sekali tidak meninggal karena penyakit jantung. Benar saja, itu karena kami mengubah beberapa hal. Jadi alur ceritanya pun menjadi berbeda. Saya tidak ingin menjadi begitu muda, tak tahu malu. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkannya. Andalah yang membawa saya ke pengadilan untuk pelatihan. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Jangan takut padaku. Saya pasti akan menemukan jalannya. Ada 1 juta di sini. Kamu ambil pemandangannya dulu. Masih ada 5 juta di sana. Saya akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Aku akan mentraktir kalian semua. Oke, ayo pergi. Haha. Ayo cepat. Tidakkah menurutmu itu cukup menyakiti Sue? Keluar, cepat keluar. Aku tahu keluarga Sunku berhutang budi padamu. Dia menikahi anak dan cucu saya yang tidak bersalah. Apakah kamu ingin membunuhnya? Keluar sekarang dan segera keluar. Saya tahu keluarga Sun saya menyesal. Dia menikahi anak dan cucu saya yang tidak bersalah. Apakah kamu ingin membunuhnya? Aku tidak punya. Tuan Qi, ini produk perawatan kesehatan yang dibutuhkan ibumu. Oke, kamu masukkan ke dalam mobil dulu dan aku akan mengambilnya kembali nanti. Penggemar itu adalah Nona Song. Bukan kamu, kenapa kamu ada di mana-mana? Hei, bukankah aku baru saja memberitahumu, jika Anda tidak berjongkok di sini dalam keadaan linglung, tadi itu sangat berbahaya. Saya merasa tidak enak dan Anda masih berbicara tentang saya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan menjadi nyata di sini sama sekali. Haha, Tuan Jie, kenapa kamu menatapku lagi? Kami bahkan tidak melakukannya. Apa yang sedang dilakukan pria ini? Oke, ini semua salahku. Kemana kamu pergi? Kamu sangat galak. Kamu tidak bisa berlarian. Pergi. Di mana? Aku pasti akan menemanimu. Saya tidak berpikir saya akan mati. Mustahil. Ibu akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Aku akan selalu melindungimu. Kian. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Ini terlihat seperti tumbuh dewasa. Saya harap keluarga saya tidak akan kalah. Suel sangat baik. Hanya kamu satu-satunya yang ada di sini. Tolong kecilkan suaramu. Ibu hanya keluar sebentar. Saya tidak akan senang mendengar keberadaan Anda. Ibu. Anda berbicara tentang keluarga Song. Suel, kamu tahu mereka bukan orang baik. Benarkah? Itu hanya untukmu. Sebagai orang tua, keluarga Song selalu baik padaku. Dan mereka benar-benar memperlakukan saya sebagai satu-satunya pemimpin mereka. Bagus. Jadi begitu. Kian. Sejak kita datang ke dunia ini, kita harus menerima tanggapan dunia terhadap kita. Misalnya, penyakit jantungku. Dan rahasia hati kita. 12 sudah kubilang padamu. Saya pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit Anda. Tidak peduli berapa biayanya, tapi itu tidak cukup. Kian, bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Ada apa? Adalah tentang... Saya tidak percaya sepatu ini tidak bisa menahannya. Anda.
Jujurlah, gadis kecil mana yang tidak bisa memberikannya kepada ibumu? Ini bukan hadiah dari orang lain. Kami di sini untuk memberi Anda tanda tangan. Yo, apa maksudmu? Saya akhirnya tahu bagaimana menyenangkan calon istri saya. Tidak terlalu. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya siang ini. Saya menangis begitu keras di rumah sakit hingga saya ingin mati. Aku hanya ingin menghiburmu. Anak laki-laki itu sedang berjalan. Kian, kamu kembali. Mengapa wajahmu terlihat jelek sekali? Apakah kamu lelah? Biarkan aku menghibur adikku. Kian, aku tidak tahu kenapa kamu begitu sedih sore ini. Apakah Anda membacanya dengan benar? Apakah kamu akan bahagia? Kian, aku ingin kamu berjanji padaku. Jangan pernah jatuh cinta padamu. Kian, ada apa denganmu? Anda, apakah kamu sakit? Song Ji Kian, apakah kamu sakit? Aku merasa semua orang di dunia berhutang budi padamu. Apa yang terjadi dengan anak ini hari ini? Siapa yang ingin menyuruhnya putus? Maaf. Itu salahku. Mark, aku pinjam rekan di kafe. Sebuah mobil akan dikirim untuk menjemputku nanti. Tuan, Anda membuat janji dengan saya hari ini, Mama. Aku mohon, bawalah aku ke angin selatan. Mari kita bertemu. Swear, ini pertama kalinya kamu bertemu ibuku. Ibu pasti akan membantumu. Pasti akan membantu Anda. Saya meminta keluarga saya untuk menemukan hubungan. Saya sudah memikirkan tentang apa yang terjadi di ruang perjamuan terakhir kali, Tuan Jie. Aku tahu, ada yang harus kulakukan. Aku pergi dulu. Pelukan maaf. Aku ingat kamu adalah Song Chen. Tuan Qin, Anda masih mengingat saya, dan tampaknya hubungan Anda dengan Song Tianjin baik-baik saja. Ini aku, kami berteman baik sebelumnya. Baiklah, kalau begitu kamu ceritakan tentang Oxinggeli. Baru saja masuk ke mobilmu dan mengambil milikmu. Lakukan lagi. Saya punya banyak. Beri aku semua anggurnya. Selebihnya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak bisakah kamu melihat kekuatan wanita ini? Nona, jangan marah. Lihat betapa membosankannya kamu minum sendirian. Bagaimana kalau aku mencari seseorang untuk menemanimu? Temukan seseorang untuk menemaniku. Oke, kalau begitu kamu bisa menemukan Swear di sini. Itu sahabatku. Tapi dia mengabaikanku sekarang. Anda, tolong cari seseorang untuk menemani saya sekarang. Mencari seseorang. Oke, aku akan mencarikan seseorang untukmu. Masuklah kamu. Membuat kepalaku pusing ya. Sampaikan salam pada saudari ini. Halo saudara perempuan. Halo, Putri. Kakak, kalian berdua sangat merindukanmu. Saudari, senang bertemu denganmu. Benar-benar bisa dimakan. Selamat. 5 model pria dikonsumsi saat ini. Hei, tunggu sebentar. Adik peminum ini sungguh hebat. Adikku memiliki kapasitas minum yang sangat baik. Kian dan aku bertemu di sebuah pesta. Saya mengenakan sepatu hak tinggi dan secara tidak sengaja memelintirnya sedikit. Semua orang menertawakanku. Hanya satu orang yang dapat membantu saya hari ini. Mengapa?
Nanjingjing akan sangat tertarik pada Song Qianqian. Bukankah dia bilang Nanjingjing akan jatuh cinta padaku? Hahaha. Lagu Qianqian. Beraninya kamu pergi ke bar untuk mencari model pria? Hahaha, apa? Bagaimana Qianqian bisa melakukan hal seperti itu? Oke, saya akan pergi mencarinya untuk menyelesaikan masalah. Serif, tunggu aku. Aku melakukan hal yang sama seperti yang kubilang padamu, bahwa aku tidak akan pernah memberitahumu bahwa aku bahkan berubah. Ketika aku tidak pernah bisa. Mengapa kamu tidak minum lagi? Adikku benar-benar tidak bisa minum lagi. Bangun, aku terbuang sia-sia. Aku menyadari waktu yang kubuang sia-sia. Sangat sulit bagiku untuk pergi. Kirimi saya lingkarannya dan keluar dari sini. Dari mana Anda berasal dan berani angkat bicara? Mengapa kamu di sini? Beranikah Anda memesan model pria untuk tunangan saya? Apalagi yang ada tentang saya? Ini tunanganmu. Nanjing, kenapa kamu begitu peduli padanya? King, cepatlah. Datang kepadamu. Anda akhirnya memperhatikan saya. Gulungan. Baiklah, beri aku kejutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku sudah menghabiskan semua uangnya dan kalian kembali padaku. Yang ini terlihat bagus. Menyerah dan berhenti mabuk dan gila. Kamu nak. Saat Anda menjualnya, pasang dengan jelas untuk saya. Ini berkatmu bahwa aku menyukaimu. Kamu bilang aku monster, ya. Anda di sini untuk melihat pemandangan di selatan. Model pria seksi dibawa kembali. Akan menggambar liak. Kamu wanita gila, beraninya kamu. Ah, tidak bisakah kamu membelinya? Saya mencari orang lain. Siapa di antara kalian yang ingin ikut denganku? Itu biasa saja. Apakah Anda berani mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukannya? Saya akan membiarkan Anda mencobanya hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak melihatku di selatan? Sangat panas. Lu Tianjun, apakah kamu menganggapku sebagai laki-laki? Biarkan aku pergi. Kamu menggangguku. Bagaimana aku bisa menindasmu? Jelas sekali kamu yang menindasku tadi. Oke, berhenti menangis. Nona lagu. Kamu memberikannya padaku. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Lagu Jingjing. Kamu sebenarnya tidur dengan bebek tadi malam. Hahaha. Maaf, Nona kecil. Jika Anda ingin menyalahkannya, salahkan perasaan Anda. Saya tidak punya uang sekarang. Halo lagu Qianqian. Oh, aku hanya bernilai $1. Mengapa Suer meneleponku berkali-kali?
Kebetulan sekali, Cher. Kenapa kamu di sini? Sayangnya aku menunggumu di sini. Tunggu aku kenapa? Ah, aku ingat. Anda berada di sana tadi malam. Suel, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aku tidur dengan bebek tadi malam. Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang hal ini. Apakah kamu yakin kamu tidur tadi malam? Bebek benar. Aku bahkan tidak ingat seperti apa rupanya. Tapi sepertinya dia cukup tampan. Tapi itu tidak akan ketat lagi. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Song Qianqian, jangan lupakan perjanjian di antara kita. Tentu saja aku tahu. Jangan pernah jatuh cinta dengan Nanjing. Lagu Junsi. Makan saja semuanya dan lari. Memiliki kemampuan menjawab telepon. Nomor yang Anda tuju sedang menelepon, Tuan Song Jie, melahirkanmu. Kembali hari ini, kembalilah untuk makan malam hari ini. Masih tahu harus pulang. Jika Anda memiliki kemampuan, saya tidak akan membutuhkan Anda untuk $1 juta dalam hidup saya. Bagaimana Anda berbicara dengan orang lain? Hai hari ini. Saudari Nangong, mengapa kamu memprovokasi dia lagi? Bagaimana saya tahu penyakit apa yang dia derita? Dialah yang hanya berani menyeka cermin dan berpura-pura tidak ada yang salah. Saya belum pernah begitu miskin dalam hidup saya. Makan dan bersihkan. Kedua orang ini akan melakukannya. Saudari Feng, menurutku kamu cukup mampu. Mapo, kamu bajingan. Ah, aku akan membunuhmu dan membawanya pergi kepadaku. Tentu saja, ini untuk calon nyonya mudamu. Bersihkan kekacauan itu. Lagu Qianqian. Jangan lupakan perjanjian di antara kita. Tentu saja saya ingat. Jangan pernah jatuh cinta dengan Nanjing. Tidak bisa jatuh cinta padanya. Jangan pernah jatuh cinta padanya. Tapi kenapa? Hatiku sangat sakit. Yakinlah. Lalu Saudari Feng, kamu, untuk apa kamu di sini? Tidak datang. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tidak, ini sudah terlambat. Aku ingin tidur. Bagaimana kamu bisa masuk? Lagu Qingxian. Matahari belum memberi perintah dan harus tidur sepanjang waktu. Sangat mudah untuk berbohong. Dan itu saja. Apakah aneh memiliki kunci? Tidak ada yang perlu kubicarakan saat kamu keluar, kan? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana dengan yang ini? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Song Qinqin, ucapkan lagi. Bukan. Adik Lamborghini, kamu membencinya. Aku bahkan memaksamu untuk menikah. Apakah Anda puas dengan tampilannya sekarang? Mundur. Apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sini. Ups. Ah. Oh, aku akan pergi. Hahaha. Ayo cepat. Saya sudah menyiapkan telur anggur merah untuk Anda. Minumlah dengan manis dan Anda tidak akan khawatir. Terima kasih Ibu. Qianqian, apakah kamu bersedia memberitahu Ibu apa yang terjadi? Sepertinya saya telah melakukan sesuatu yang salah. Menyakitiku yang terakhir. Orang ini sangat penting bagi Anda. Yah, dialah sahabatku. Selama dia ingin aku melakukan apapun, aku akan mendengarkannya. Tapi persahabatan sejati adalah saling menguntungkan. Apakah orang yang sangat kamu sayangi juga peduli padamu? Saya tidak tahu. Saya akan senang mendengar Anda membukanya terlebih dahulu. Apalagi saat kamu pergi. Oke. Saya tidak ingin mengkhawatirkan kekhawatiran ini lagi. Lihat apa yang Ibu persiapkan untukmu. Ini adalah arena pacuan kuda yang dikelola oleh seorang teman lama saya.
Pemandangan di sana sangat bagus. Kebetulan dia mengadakan resepsi hari ini. Anda bisa pergi dan bersantai. Tapi aku tidak bisa menunggang kuda. Jangan ragu untuk membuat pengaturan ketika waktunya tiba. Kamu harus pergi atau ibu akan mengabaikanmu. Baiklah. Kakak, lihat tas ini. Sangat mahal. Bagaimanapun, saya akan memberikannya kepada keluarga saya yang bersedia mengeluarkan uang untuk saya. Mereka jauh lebih kaya daripada orang tua saya di kehidupan nyata. Kangen kamu. Jangan lupa bahwa suatu saat kita harus kembali ke dunia nyata. Jangan. Belum lagi kita sudah meninggal dalam kecelakaan mobil itu. Setelah saya kembali, saya akan menjadi orang biasa. Saya sekarang di Universitas Qianqin. Ah, apa yang kamu katakan? Ya, anak muda. Produk baru itu akan dirilis di pekan mode beberapa hari lagi. Semua orang memberikannya padaku. Kenapa kamu tidak punya waktu? Kenapa kamu tidak punya waktu? Ibu Yuan Jingjing memberiku tiket kertas rami. Pergi dan bersantai. Itukah yang kamu katakan? Salah satu dari 4 keluarga besar. Peternakan kuda keluarga Huo, bukan? Saya mendengar bahwa arena pacuan kudanya sangat mewah. Dan tuan muda dari keluarga Huo itu, dia pria yang sangat tampan. Saya tidak begitu mengerti. Pemandangan selatan. Saya tidak tahu, mungkin Beijing. Anda mengajak saya lari. Oh, Jingjing. Kata dokter, katakanlah saya terkena serangan jantung. Anda perlu lebih sering keluar dan bersantai agar dapat melihat dengan baik. Aku juga tidak ingin melihatku. Suasana hati buruk. Lalu aku akan kembali. Maaf saudari. Bukankah kamu juga menggunakan emosimu dalam keadaan ini? Saya tidak berpikir bagaimana Anda tahu apa itu. Hai Kian, maaf Sue. Saya tidak mendapat surat undangan baru. Apa yang harus saya lakukan? Aku masih ingin pergi bersamamu. Kamu juga tidak bisa pergi. Aku berjanji pada ibuku bahwa aku akan pergi. Ah, ini bukan kecerdasan Anda. Salah. Anda harus berterima kasih kepada saya, guru. Ibu pasti baru saja membawakan ini untukku. Apa yang baru saja kamu katakan? Tidak. Sopir besar Anda. Oh. Pemandangan ini terlalu bagus, bukan? Keluarga Huo memang merupakan kekuatan yang kuat. Saya mendengar tuan muda dari keluarga Huo juga ada di sini hari ini. Tahukah kamu dia akan datang? Kian, kenapa kamu begitu tenang? Saya tidak penasaran betapa tampannya tuan muda tertua dari keluarga Huo. Saya tidak tertarik. Dia adalah Huo Qiang ketika dia datang. Ini bukan cinta pertamamu. Huo Qiao, kamu sangat tampan. Bisakah kamu berfoto denganku? Hei, hati-hati. Mengatakan. Tidakkah kamu mendengar? Dia bilang dia baik-baik saja. Tuan Jing, aku masih sangat marah setelah lama tidak bertemu denganmu. Saudari Nanfeng, apa yang kamu lakukan di sini? Saya bisa datang secepat yang saya mau, tapi saya masih perlu memberitahu Anda. Selain itu, jika saya tidak datang, bagaimana saya tahu Anda mengikuti? Pria lain sedang menggoda di sini. Tuan Jing belum memperkenalkan Anda.
Dia adalah tunanganku. Kapan Tuan Jing punya tunangan? Aku tahu, hanya wanita inilah yang terus menguntit Tuan Jing dan tidak membiarkannya pergi. Baru pada saat itulah Tuan Jing menyetujui pernikahannya. Jadi apa yang terjadi selama liburan? Mungkinkah mereka jatuh cinta pada wanita yang sama? Bolehkah aku mengucapkan selamat padamu? Mengapa kamu begitu gugup? Tuan Jing tampaknya kurang menawan dibandingkan keluarga kami. Saya memperingatkan Anda untuk menjauh darinya. Kian, tuan muda dari keluarga Huo tadi, itu benar-benar terlihat persis seperti cinta pertamamu. Ini terlalu kebetulan. Sekarang kita telah melakukan perjalanan melintasi waktu. Saya tidak akan terkejut jika terjadi sesuatu lagi. Itu juga benar. Kian, saat kamu putus dengan cinta pertamamu, bukankah kamu enggan melepaskannya? Bagaimana kalau memperbarui hubungan Anda dengannya? Itu sudah lama sekali dan saya juga tidak bisa melakukannya. Apakah kalian berdua ingin mencoba menunggang kuda ini? Semuanya dipilih dengan cermat oleh saya. Jika Anda ingin mencobanya, saya bisa mengajari Anda. Teman saya sangat ingin mencobanya. Swear, sebenarnya aku tidak ingin pergi bersamanya. Kian, aku ingin kamu berjanji padaku untuk tidak pernah jatuh cinta dengan orang selatan. Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Tuan Jin, jangan terlalu marah. Anda mungkin tidak tahu, tuan muda tertua dari keluarga Huo sangat mirip dengan cinta pertama Kian. Mungkin dia merindukannya. Cinta pertama benar. Mereka adalah pasangan yang sempurna saat mereka bersama. Nanti saat kita putus, semua orang merasa kasihan. Mungkin dia ingin menebus penyesalannya. Sebuah hal yang baik untuk menebus penyesalannya. Nanjing bangga dan bangga. Dia pasti tidak tahan jika wanitanya begitu tidak menentu. Song Kian sangat terkenal. Saya juga tidak pandai mendengarkan ginsang. Bisakah kamu mengajariku? Tentu. Saya telah mendengar tentang kamu. Lagu Kian. Saya, Tuan Jin, kapan Anda belajar menunggang kuda? Tidak tahu. Tuan Jin, apa yang kamu lakukan? Saat itu kamu tergila-gila mengejar pria. Jejaknya diketahui semua orang di Yuncheng. Hahaha. Lebih baik tidak membicarakan hal memalukan seperti itu lagi. Terlebih lagi, saya tidak melakukannya. Bahkan terkadang aku cukup iri padanya. Entah itu rumor yang beredar saat itu, atau apakah itu sikap yang sama ketika kamu menolaknya tadi. Itu membuatku berpikir kamu sangat menarik. Saya pikir Anda sebenarnya bisa meminta saya untuk menyeberangi jembatan. Karena kamu menolak, Anda dapat mempertimbangkan saya. Tidak. Tuan Jing, jangan lupa bahwa dia baru saja menolakmu. Saya di sini untuk mencari Anda. Saya mendengar bahwa tuan muda keluarga Huo adalah Ma. Bagaimana kalau mencobanya? Saya mendengar itu Tuan Jing memenangkan kejuaraan berkuda. Dia hebat, tapi Tuan Huo juga tidak buruk. Ia mempelajari keterampilan berkuda sejak kecil. Dan dia juga memfilmkan banyak video promosi untuk arena pacuan kudanya. Tentu saja saran Tuan Jin dapat diterima. Hanya saja hari ini kalian semua adalah tamu. Apakah ini di rumahku? Agak adil bagi Anda bahwa dia tidak marah kepada Anda. Ceritakan hal itu padaku sebelumnya. Apakah kamu takut kalah dariku? Hanya kompetisi ya? Lebih baik mengambilnya. Jika siapa yang memenangkan permainan ini, jika tidak ada pekerjaan, Anda dapat mengundang wanita ini ke kuil kuda. Ini adalah kesepakatan. Saya pernah mendengar bahwa kuda-kuda di peternakan kuda semuanya berasal dari garis keturunan yang kuat. Getaran mundur, awalnya bermarga Gu. Jika Anda berkata demikian, bukankah berbahaya bagi polisi muda itu untuk bersaing dengannya? Saya melihat seseorang terakhir kali jatuh dari kuda. Kaki bagian bawah saya hancur. Saya tidak bisa lari mulai sekarang. Tragedi yang sebenarnya, Saudari Nanfeng, bisakah kamu berhenti bersikap impulsif? Apa menurutmu aku pasti akan kalah? Apakah menang atau kalah itu penting? Datang saja ketika Anda mengatakan Anda siap. Siapapun yang mencapai garis finish lebih dulu, dialah pemenangnya. Tinggal menunggu untuk menulis buku. Menyetir. Menyetir. Keluarga Nanfeng dan keluarga Guo sama-sama dikenal sebagai dua keluarga besar di Yuncheng. Permainan antara dua orang ini sungguh menarik. Tolong,
Kedua pria ini sangat tampan. Aku bingung, aku harus memilih yang mana, pamerkan Anda, atau orang lain sedang bermimpi. Temui dua pria yang iri padamu. Saya sangat senang. Bai Sue, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja mereka katakan? Saya baru saja membeli mobil yang berbahaya untuk dikendarai. Kapan kamu mengharapkan sesuatu terjadi pada mereka? Kian, jangan marah. Saya hanya mengatakannya dengan santai dan saya tidak marah. Itu bagus. Lihat. Kuda di Jinsang itu tidak bisa mengendalikannya. Ini. Jinsang, menyerah saja. Kamu mengajar. Apakah ada giliran berikutnya? Kalau ada mobil polisi penyangga, kalau tidak berhenti, mungkin tidak ada darah lagi. Saya menelepon polisi dan Anda berhenti. Sudah berakhir. Kuda polisi marah. Sayang sekali untuk bertanya. Bersedia mengakui kekalahan. Malam ini Anda hanya bisa melihat tunangan Anda berkencan denganku. Kamu tidak akan pernah mati seperti yang kamu lakukan sekarang, Song Qian. Tidakkah aku peduli? Lagu Qian. Bukankah kamu seharusnya dipukuli sampai mati? Kamu benar-benar orang gila. Hati-hati, aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Mengapa kamu hanya memperhatikan dia? Mungkinkah saudara Feng menjadi orang gila? Tapi keadaannya tidak seharusnya seperti ini. Ternyata Nanjing Feng sama sekali tidak mencintaiku. Dia tidak akan mengambil risiko untukku. Markus, kenapa kamu ada di sini? Hei, Tuan Jie tidak memberitahumu. Dia bilang dia akan mengundangmu makan malam-malam ini. Jadi saya khusus memesan satu set gaun kecil untuk Anda. Maka aku tidak akan mengganggumu. Persaingan sederhana terlalu populer. Bagaimana kalau bertaruh? Jika siapa yang memenangkan permainan ini, saya bisa mengundang wanita ini. Ini adalah kesepakatan. Bukankah aku sudah memberitahumu di bawahnya? Dia bilang dia akan mengundangmu makan malam-malam ini. Jadi saya khusus memesan satu set gaun kecil untuknya. Aku tidak bisa melakukannya. Nona Song, kamu di sini. Gaun ini terlihat bagus. Ini khususnya permintaan maaf saya. Tentu saja tidak. Tidak masalah. Salahkan saya karena sentimental. Silakan duduk dan saya akan meminta seseorang untuk mengatur makanannya. Presiden, jika tidak ada orang lain di sini, berhentilah berpura-pura. Anda sengaja merangsang Nanjing sore ini. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Saya memeriksa online hari ini. Keluarga Huo Anda dan Nan, keluarga Fang saat ini sedang bersaing untuk mendapatkan lahan yang baru dikembangkan. Saya tidak punya kulit seperti itu di rumah. Tingkah lakumu siang ini terlalu sopan. Ya. Anda menebak dengan benar, tetapi Anda masih bisa menebak dengan benar. Apakah kamu tidak di sini hari ini hanya karena ini? Jika tidak, kami akan menang sepenuhnya atas Nanjing. Salah, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda. Kamu benar-benar tercela. Saudari, kepribadianmu adalah seperti ini. Saya merasa lebih bersalah dibandingkan saat Anda berpura-pura di sore hari. Saudari Lan Fang, Anda benar-benar memiliki suasana yang menarik. Sepertinya dia terluka parah. Saya tidak tahu apakah lukanya dirawat dengan baik. Memberinya obat seharusnya tidak ilegal, bukan? Halo Nona. Halo. Tahukah Anda di mana kamar Tuan Jing? Saya baru saja melihat Tuan Jing di ruang VIP di lantai paling atas. Terima kasih. Sersan, tolong buka bajumu. Apakah kamu akan kotor jika melepasnya seperti ini? Hei, Saudara Li, apakah kamu punya luka? Aku tidak pernah membiarkanmu berhubungan seks.
Dan Anda adalah teman baik hari ini. Kami harap tidak masalah sampai 5 detik. Seharusnya. Mungkinkah itu dia? Apakah kamu baru saja melihat seorang wanita berkendara dari sini? Apakah Anda berbicara tentang wanita berbaju merah? Dia pergi ke sana. Benar saja, itu Song Qianqian. Dia mengenakan gaun kecil yang kuberikan padanya. Saya baru saja melihat matanya merah dan dia tampak seperti hendak menangis. Di mana dia? Bisakah kamu membawaku ke sana? Qianqian. Jika aku pergi, bukankah dia akan lari ke pegunungan? Akhir-akhir ini, elektrostatika, karena babi hutan sangat berbahaya. Apa yang kalian lakukan di sini? Hei, ada apa? Sepertinya tunangan Tuan Jin lari ke pegunungan atau semacamnya. Cepat dan temukan tim keamanan. Pergi ke pegunungan untuk mencari seseorang adalah... Aku akan pergi bersamamu. Jin Xiao, Anda baru saja terluka dan sekarang senjata emas itu sangat berbahaya. Kesopanan adalah hal baik Anda. Yang harus kamu khawatirkan sekarang adalah dia, bukan aku. Hei, sepertinya Nan Jingjing tidak menyukai idemu. Tidak, ubah targetnya. Uruslah urusanmu sendiri. Apakah Anda yakin ingin pergi ke pegunungan setelah berjabat tangan? Masuklah, tentu saja Anda harus masuk. Dering ketiga tidak dapat dilepas setelah diperbaiki. Sukiki. Sukiki nona su. Sukiki, kamu di mana? Hei, mari kita lihat apakah aku sudah sarapan atau belum. Mari kita putus. Qianqian. Apakah kamu di sana? Bantu aku. Ayahku tidak marah. Mengapa Lamborghini itu kamu? Mengapa Song Junxian berlarian sepanjang malam? Kamu masih kejam padaku. Lamborghini yang ingin saya tabrak ke dalam lubang. Di sini sangat gelap. Saya takut. Saya memikirkan suatu cara. Karena namamu aku sangat tenang. Agak bang, bisakah kamu bergerak? Mendapat yang murah. Harus mendapatkan. Tanganmu. Lupakan saja, tinggalkan aku sendiri. Anda pergi mencari orang lain untuk membantu. Aku bilang aku tidak akan meninggalkan siapapun. Apakah kamu gila? Siapa yang memintamu untuk melompat ke bawah? Kalau tidak, aku akan mendengarkanmu menangis dari atas sana. Kamu membuatku sangat kesal. Itu sebabnya saya meminta Anda mencari bantuan orang lain. Anda hanya mengabaikan saya dan tutup mulut setiap saat. Jika Anda tidak menghemat usaha apapun, kami akan bergema di sini malam ini. Apa yang kamu lakukan berdiri di sekitar sini? Menginjak bahuku. Naik. Ayolah, aku bilang aku tidak bisa melakukannya. Kamu harus melakukannya. Lukaku sakit sekarang, tidak bisa keluar sama sekali. Anda harus menemukan seseorang untuk menyelamatkan kami. Andai saja aku mempunyai sepasang mata madu yang berharga ini. Ular itu ada di tanganmu. Ibuku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika Anda tidak tahan lagi, katakan saja. Hentikan omong kosong itu dan pergi. Aku minta maaf. Aku benar-benar melakukannya. Maaf. Apa namanya? Apakah ada orang, datang dan selamatkan aku? Libuan, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Aku hanya mengenal pacarmu di antara teman sekelas.
Saya akan mengirim seseorang segera. Cepat, 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 cepat. Siapa di antara Anda yang merupakan anggota keluarga? Aku pergi ke rumah sakit bersamamu. Hei Qian. Aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya sendirian. Aku akan pergi bersamamu. Oke, Lu Qi, kemarilah. Hati-hati denganmu. Saudari Huo Shao, izinkan saya memberitahu Anda. Dia baik-baik saja, hanya saja aku lemah karena lukanya robek dan mengeluarkan darah. Ngomong-ngomong, aku akan menjalani prosedur rawat inap di akhir. Hei, oke, Nona, kenapa kamu tidak ikut denganku? Ups. Apa kabarmu? Saya pusing sekarang. Merasa ingin muntah. Memusingkan. Anda berbicara seperti sedang hamil. Itu bukan karena aku. Apakah saya ingin Anda tahu betapa sulitnya bagi saya? Pemandangan itu, apa yang terjadi hari ini? Terima kasih saja. Ternyata kamu juga bisa berbicara dengan sopan. Bagaimana dengan saya yang biasanya berbicara kepada saya dan membentak saya? Tidak, itu masih karena kamu. Oke, saya sudah di rumah sakit karena penyakit Anda. Anda masih ingin bertengkar dengan saya? Izinkan saya bertanya, apakah Anda berbicara dengan George Huo hari ini? Aku tidak tega meninggalkanmu tanpamu. Aku tidak punya nyali untuk membalas perkataanmu. Saya mengambil ini. Saya tahu Anda pernah ke sini. Ini tidak membuktikan apapun. Song Qian, apakah kamu masih berbicara? Sayang. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika kamu tetap tegar, aku tidak keberatan menghukummu. Lalu kenapa kamu? Aku tidak tahu kenapa kamu tidak peduli sekarang. Tidak tahu apa yang saya temukan. Semua ada di hatiku. Tidak ada lagi air. Oke, aku ingin makan buah. Oh, saudari, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Yang besar. Dasar anak pengkhianat. Kamu bahkan tidak tahu untuk memberitahuku apakah kamu baik-baik saja. Itu membuatku khawatir seperti ini. Bu, itu bukan salahnya. Pacarku selalu mendapat masalah hanya untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena Song Qian idiot ini, saya pergi ke pegunungan di tengah malam. Itu bukan karena saya menyelamatkannya dengan berani dan tegas. Kalau tidak, dia pasti sedang memberi makan nyamuk di pegunungan sekarang. King adalah tunanganmu. Dia juga calon istrimu. Selamatkan dia. Dialah yang tinggal. Saya membeli sesuatu untuk dimakan dan kembali. Bibi, kamu di sini juga. Ma Suer siap membantu. Tapi menurutku Aji baik-baik saja sekarang. Tempat ini cukup untuk keluarga kami. Orang luar harus segera pergi. Suer, ayo keluar dulu. Song Qian, berhentilah berpura-pura. Suer, apa maksudnya ini? Lihat saja semuanya. Apa hubungannya dengan Nanjing? Bukankah kamu berjanji padaku? Apakah kamu tidak akan pernah jatuh cinta padanya? Ya, saya berjanji. Saya sudah bekerja sangat keras. Saya tahu kita tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Rakyat, kita juga seharusnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Saya pikir Anda juga berpikir demikian. Tapi Suer, mengapa kamu begitu peduli pada ayahnya? Itu yang kamu katakan. Anda meminta saya untuk tidak jatuh cinta dengan gaya selatan. Di sisi lain, saya mencoba yang terbaik untuk lebih dekat. Dia mulai semakin terlihat seperti putri kejam itu. Jahat dan ganas. Song Qian, kamu sebenarnya menyebutku kejam. Itu bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa sampai di tempat yang mengerikan ini? Aku bilang Nanfeng kamu akan selalu jatuh cinta padaku. Mengapa hal itu terjadi? Itu tidak akan pernah sama dengan apa yang kamu katakan. Saudari Dong, kamu lebih rendah dariku dalam segala hal. Mengapa kamu berbicara denganku? Suer, bagaimana kamu bisa seberuntung itu? Ada apa? Mengerti.
Salahkan wanita ini. Apa salahnya menyebutmu kejam? Masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Anda melakukan apapun untuk memecahnya. Saya tidak takut ditipu karena terlalu tidak bermoral. Mereka tidak seharusnya bersama sejak awal. Kamu pikir kamu siapa? Jika Anda mengatakan tidak seharusnya melakukannya, Anda tidak seharusnya melakukannya. Saya menyarankan Anda untuk mengkhawatirkan diri sendiri. Terakhir kali saya bilang saya akan memblokir keluarga Song. Kenapa tidak bicara saja? Ayo pergi hari ini. Hai Sue, segera kembali. Sesuatu terjadi di rumah. Siapa kamu? Mengapa kamu senang pindah dari rumahku? Itu koleksiku. Cer, aku mengerti. Operasi ilegal perusahaan. Seize sekarang mengajukan kebangkrutan. Persetan. Apa urusanku? Baru kemarin, seseorang dari keluarga Nanfang yang berada di belakang transportasi itu, bukan? Anda juga pergi dan mengemas barang bawaan Anda. Aku sudah meremas rumah ini. Kami pindah. Berjalan perlahan, mau kemana? Tinggalkan Yunjeng. Mari kita cari kota yang lebih kecil. Ada juga beberapa teater di rumah. Kita bisa menyewa rumah yang lebih kecil. Istriku, ini ayah. Aku minta maaf padamu. Mengantarmu pulang. Itu juga tidak akan membiarkan Anda menjalani kehidupan yang baik. Selama keluarga kita bisa bersama. Siapa keluargamu? Saya tidak mau. Saya tidak ingin menjalani kehidupan yang sulit. Saya tidak ingin sule-sule. Berita terbaru dari Cloud City. Karena alasan internal, grup lagu, proses kebangkrutan sedang berlangsung. Mengapa keluarga Song benar-benar bangkrut? Bu, ini semua karena kita. Bocah bodoh ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Real estate tersebut dianggap menggunakan bahan di bawah standar, menyebabkan formaldehida melebihi standar. Banyak orang diracuni dan dikirim ke rumah sakit. Grup Nanfeng juga menerima laporan, kemudian kirim orang untuk menangkapnya. Jel. Sukian-kian, kamulah yang membuatku sangat menderita. Itu semua karena kamu. Kami semua mengira Anda dan saya tidak punya apa-apa sekarang. Lagu Kian-Kian. Lagu Kian-Kian. Susia tidak akan mencarinya sekarang. Kepala sekolahku yang awalnya jatuh cinta padaku jatuh cinta padamu. Sekarang saya tidak punya uang. Saya tidak punya apa-apa. Itu semua milikmu. Itu milikmu. Itu milikmu. Itu milikmu. Ayo naik bersama. Kakak tidak akan memberitahumu. Kenapa kamu tidak tahu apa-apa tentangku sekarang? Apa yang baru saja terjadi? Seseorang akan datang. Saudari Nanfeng, bisakah kamu membantuku? Semuanya palsu. Dunia ini palsu. Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Apakah kamu gila? Aku akan memukulmu apapun yang terjadi. Lihat dia gila. Tunggu sampai saya naik untuk menyentuh ibu kota porselen. Ya, pasti toko kue ini. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Anda akan merasa lebih bahagia jika makan makanan penutup. Bukankah ini hanya mencari masalah dengan gadis mati itu? Hei, bangun. Bangun. Apakah kamu masih mengenaliku? Itu kamu. Kamu bilang kamu perempuan. Minum terlalu banyak suatu malam. Apa yang kamu lakukan di jalan? Itu karena urusan keluargamu. Itu juga karena kamu. Itu semua karena perbuatanmu. Mengapa Suer tidak menjawab telepon? Saudari Nanfeng, bisakah kamu membantuku?
Bisakah kamu meminjamkanku uang? Anda meminjam. Menunggumu. Uang ini sangat penting bagi saya. Bodoh. Bukankah aku masih berhutang padamu, hantu? Tidak. Jika Anda tidak bertanya kepada saya apa yang saya lakukan dengan uang itu, saya percaya. Lagu Kian-Kian. Aku menunggumu kembali. 5 juta ini seharusnya bisa membantu Suel. Jer. Ada apa denganmu? Aku tidak memilikinya. Mama. Mama. Ibu. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, Ibu, tunggu sebentar. Saya akan segera memanggil ambulans. Ribuan. Jangan takut. Saya tahu semuanya. Ya. Aku tahu kamu mungkin tidak ada di dunia ini. Tetapi tidak masalah. Aku hanya berharap padamu. Selamat, selamat, ibu, ibu, ibu. Ahahaha. Haha. Bu, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Bagaimana kabar ibuku? Diselamatkan sementara, namun karena cederanya yang serius, setidaknya gejala yang parah akan muncul. Bersiaplah untuk kehilangan anggota keluarga dalam 3 hari. Maaf Nancy, semua milikku. Apa yang terjadi? Kenapa kamu meninggalkanku? Kalau bukan karena penampilanku, semua ini tidak akan terjadi. Saya akan menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Anggota keluarga menandatangani di sini. Ini semua salahnya. Aku tahu kamu ada di sini. Kenapa keluarga Song sudah melakukan kesalahan? Anda masih tidak tega untuk pergi. Mengapa saya harus pergi? Saya putri kandung bos. Uang dari Sun Yang dan Yoyu adalah milikku. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Salju putih, jangan lupa bahwa kita bukan milik dunia ini. Hal-hal ini diambil. Apakah itu penting bagi Anda? Tong-tong, aku butuh yang ini. Saya butuh uang, hak untuk bertemu denganmu. Saya ingin menyelesaikan semua ini. Saya luar biasa. Apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir kita bukan milik dunia ini. Penampilan kamilah yang mengubah segalanya. Jadi sekarang aku akan menghilangkan keberadaan kita. Kamu gila. Kami sudah mati 1 kali. Apakah kamu ingin mati lagi? Aku sudah bilang padamu, orang tidak bisa bangun ketika mereka sedang bermimpi. Selama Anda melompat dari tempat yang tinggi, Anda akan bangun secara alami. Aku tidak ingin menjadi gila denganmu. Saya tidak menginginkannya. Saya tidak menginginkannya. Anda memberitahu saya akhir dari cerita ini. Saya pasti akan mati di akhir cerita ini. Selama aku mati semuanya akan kembali normal. Bagaimana dengan saya? Saya tidak bersalah. Saya tidak menginginkan sesuatu yang tidak bersalah. Anda hampir membunuh Ibu Nan Jingjing. Dia masih bisa menyala sekarang. Hasilnya adalah Anda hidup dan mati. Kamu tidak bersalah. Sudah cukup. Aku harus menerima semuanya. Jika kamu ingin mati, matilah. Kakak Song, cepat pergi. Kenapa kamu ada di sini? Tidak seharusnya tidur. Pemandangan itu, semangatlah. Kamu tidak bisa mati di sini. Jangan menangis melihat pemandangan itu. Kamu mulai menangis.
Sangat jelek. Saudari, aku tidak menyesal bertemu denganmu. Tidak ada penyesalan. Mencintaimu. Tidak mau. Jangan menabrak pemandangan. Itu semua karenamu 3 tahun lalu. Jika Anda tidak menyampaikannya lagi, bagaimana kamu bisa mati setelah bertahun-tahun? Itu salahku. Seharusnya aku tidak menunggumu seperti ini. Semuanya harus berakhir. Kecelakaan mobil. Coba saya lihat. Kami jelas-jelas melompat dari gedung bersama-sama. Oh, mengapa kamu berbicara omong kosong? Anda tidak mengalami gegar otak, bukan? Jika Anda senang, saya akan segera menghubungi Anda. Del. Kakak perempuan. Ini aku, kami kembali. Maafkan aku salah. Aku juga tidak tahu kenapa aku melakukan ini. Kakak perempuan, Kak, kita semua kembali. Maafkan aku ya, aku salah dan minta maaf. Aku ingin kamu berjanji padaku. Jangan pernah jatuh cinta dengan seorang gadis. Lihatlah dua pria yang melindungi Anda dari angin dan hujan. Apa yang ingin saya lakukan? Jahat dan ganas. Song Qianqian, kamu sebenarnya menyebutku kejam. Itu bukan karena kamu. Bagaimana aku bisa sampai di tempat yang mengerikan ini? Dan kamu bilang Nanfeng kamu akan selalu jatuh cinta padaku. Mengapa hal-hal tentang aku itu tidak akan pernah sama dengan apa yang kamu katakan? Anda lebih rendah dari saya dalam segala hal. Mengapa Anda memberitahu saya? Lagu Qianqian. Kehidupan masa lalu. Itu adalah iblis itu sendiri. Jika kamu ingin mati, pergilah dan mati. Tuan Song, itu semua karena kamu. Jika Anda tidak bersikeras untuk setia padanya, bagaimana dia bisa mati kali ini? Mungkinkah dia melakukan sesuatu sendiri? Saudara perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan. Kakak perempuan. Di dunia ini, jangan pernah pergi, jangan pernah pergi, jangan pernah berpisah. Sangat gigih. Ha. Ha ha. Anda harus lebih memperhatikan istirahat setelah keluar dari rumah sakit. Penyakitnya sudah berakhir. Terima kasih dokter. Hai berita ini. Tolong tinggal. Ini adalah takdir yang kau dan aku temui hari ini. Jadi, izinkan saya memberi Anda pola buah persik. Saya tidak membutuhkannya. Aku tidak punya uang untuk diberikan padamu. Sudah takdir aku bertemu denganmu. Lebih baik tidak mengumpulkan poin. Mimpi kecil seumur hidup tentang kupu-kupu. Apakah Anda orang seumur hidup atau kupu-kupu? Orang ini sungguh aneh. Larangan angin selatan. Maaf, saya salah orang. Maaf, Pak. Sudahlah,
Perhatikan jalan saat Anda berjalan lagi. Wanita ini, ada apa denganmu? Kamu tidak mengingatku. Apa kita pernah bertemu? Tidak masalah, aku hanya mengingatmu. Halo pemandangan itu, namaku Song Qian Qian.